Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Mahendra Adikusuma, nomor induk mahasiswa 2018-52236. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah review. Tidak lain adalah review paper ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Adapun review paper ilmiah pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review terhadap 6 paper, yaitu 3 paper nasional dan 3 paper internasional. Pada paper nasional yang saya akan review, ada 3 paper, bisa dilihat. Yang pertama yaitu sistem rekayasa internet pada implementasi rumah pintar berbasis IoT. Yang kedua, penyiraman tanaman otomatis menggunakan sensor soil moisture dan sensor suhu. Dan yang terakhir pada paper nasionalnya yaitu perancangan prototipe sistem pendeteksi tinggi dan dengan menggunakan vending machine berbasis sensor ultrasonik. Kita langsung ke review paper yang pertama, yaitu sistem rekayasa internet pada implementasi rumah pintar berbasis IoT. Paper ini saya ambil dalam jurnal ilmiah ilmu komputer volume 6 nomor 1 halaman 45 sampai 51 tahun 2020. Penulis paper ini adalah 2 orang bersahabat mungkin ya. Yang pertama Andi Hildayanti dan yang kedua M. Syarani Macrisandi. Latar belakang penulisan paper ini dapat dibaca pada materi ini. Seiring perkembangan teknologi yang semakin meningkat dan pesat, segala sesuatu dibuat lebih mudah dengan bantuan rekayasa teknologi. Hal ini juga terjadi pada perkembangan rumah pintar atau yang biasa kita kenal dengan sebutan smart home. Kalian semua pasti sudah tahu apa itu smart home. Ya, betul. Smart home itu adalah sebuah rumah pintar yang hampir segala isinya dikendalikan secara otomatis atau menggunakan controller dengan memanfaatkan teknologi rekayasa perangkat lunak. Nah, di Indonesia sendiri perkembangan rumah pintar atau smart home atau yang bahkan biasa disebut dengan rumah impian masa depan bagi sebagian besar masyarakat itu tidak lepas dari perkembangan IoT atau Internet of Things. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan sistem rekayasa teknologi internet atau yang biasa disebut sebagai IoT, Internet of Things, dalam mewujudkan rumah pintar. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi yang bertujuan untuk memahami perubahan peningkatan kebutuhan masyarakat terkait teknologi smart home seiring berkembangnya teknologi yang ada di dunia ini, termasuk salah satunya adalah sistem rekayasa internet yang berupa Internet of Things. Data yang diolah pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur dan sinkronisasi studi kasus rumah pintar yang telah menerapkan teknologi Internet of Things tersebut. Jadi, penelitian ini atau paper ini itu mengambil data sekunder, baik itu dari internet maupun dari literatur studi kasus rumah pintar yang telah menerapkan teknologi Internet of Things tersebut. Untuk pembahasannya, kita dapat lihat bersama-sama di materi yang ada di atas saya. Dalam mewujudkan rumah pintar, peran teknologi internet sangat membantu untuk mewujudkan smart home impian masa depan bagi semua masyarakat. Kecanggihan teknologi rumah pintar yang umumnya dapat diterapkan di Indonesia atau bahkan dimanapun di negara-negara maju seperti Australia, tak lain yang pertama ada smart TV, ada sistem pencahayaan pintar, ada smart termostatis, smart lock, perawatan hewan, maupun pemantauan sistem rumah tangga dengan Internet of Things.
Kecanggihan tersebut tidak lepas dari peranan sistem rekayasa internet atau unsur-unsur yang diperlukan itu adalah Internet of Things, kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan artificial intelligence. Tapi ini AI itu kita tanamkan di dalam sebuah program internet. Dalam membuat sebuah IoT, terdapat beberapa unsur-unsur yang membentuk IoT tersebut. Salah satu unsur-unsurnya adalah sensor. Sensor ini merupakan perangkat yang sangat canggih di mana alat ini bisa mengangkut atau mendapatkan info-info terkait dengan hal-hal tertentu. Sebut saja sensor suhu, sensor gerak, sensor ultrasonik. Semua mendapatkan informasi-informasi tertentu yang akan kemudian dikirim ke dalam mikrokontroler. Terus perangkat kedua yaitu konektivitas. Konektivitas di sini berfungsi sebagai penghubung atau pertukaran atau jembatan pertukaran informasi yang terjadi pada Internet of Things. Jadi ceritanya konektivitas ini menghubungkan antara sensor-sensor tersebut dengan mikrokontrolernya. Kemudian perangkat-perangkat lainnya atau perangkat-perangkat kecil lainnya yang mendukung dan meningkatkan ketepatan, stabilitas, dan fleksibilitas dalam pengembangan IoT. Fitur penting dari rumah pintar adalah konservasi. Konsep rumah pintar dengan penggunaan teknologi Internet of Things telah banyak diterapkan. Saat ini di mana-mana di negara-negara maju telah dikembangkan sebuah sistem rumah pintar atau yang biasa kita kenal dengan sebutan smart home. Smart home ini tidak lepas kaitannya dengan rekayasa perangkat internet atau Internet of Things. Semua perangkat yang terhubung akan dihubungkan dalam suatu jaringan internet sehingga pemilik rumah tahu untuk mengatur kinerja perangkat sesuai kebutuhannya dimanapun mereka berada, kapanpun, baik mereka sedang kerja, mereka sedang jalan-jalan. Selama perangkat mereka terhubung dengan internet, mereka dapat mengontrol rumah mereka berdasarkan Internet of Things. Maka dari itu inilah yang disebut dengan smart home. Kelebihan pada paper ini terletak pada informasi-informasi yang diberikan. Pada paper ini kita dapat mengetahui bahwa adanya teknologi Internet of Things dapat menjamin keamanan dari bangunan rumah maupun penghuninya itu sendiri. Sehingga teknologi ini memang dapat mendukung terwujudnya rumah pintar yang menjadi rumah impian banyak masyarakat. Selain itu, pada paper ini kita dapat mengetahui bahwa sebuah rumah pintar atau smart home dapat direalisasikan atau dapat terrealisasi dengan adanya Internet of Things. Dimanapun kalian berada, kapanpun itu kita dapat mengontrol rumah kita selama rumah itu masih dalam cakupan internet. Pada paper ini sebenarnya masih terdapat kekurangan. Kekurangan pada paper ini terletak pada ketidakdetailan atau paper ini tidak menjelaskan secara rinci tentang teknologi IoT untuk membuat smart home. Sehingga terdapat pertanyaan-pertanyaan baru yang akan timbul seperti bagaimana unsur-unsur pembentuk IoT secara detail, apa-apa saja unsur-unsurnya. Kemudian dari unsur-unsur tersebut timbul pertanyaan lainnya seperti berapa besar biayanya, berapa besar biaya pengembangan IoT tersebut. Pada dasarnya, rumah pintar atau smart home adalah rumah yang menyediakan kenyamanan, keamanan, efisiensi energi bagi rumah setiap saat. Teknologi ini dapat bekerja saat orang ada di rumah maupun tidak ada di rumah. Internet yang digunakan di semua perangkat akan membuat penggunanya bisa berinteraksi langsung dengan beberapa perangkat. Ini membuat penggunanya dapat berinteraksi dengan perangkat atau rumah mereka dimanapun mereka berada. Yang penting,
mereka terhubung dengan internet. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan IoT, yaitu menghubungkan hampir semua perangkat lunak untuk berinteraksi setiap harinya dengan manusia melalui koneksi internet. Pada paper ilmiah yang pertama ini, yaitu dengan judul Sistem Rekayasa Internet pada Implementasi Rumah Pintar Berbasis IoT, dapat kita tarik sebuah penelitian baru dengan berlandaskan paper yang sebelumnya, yaitu prototype smart home berbasis IoT menggunakan microcontroller berbasis Arduino Uno. Jadi ceritanya pada penelitian selanjutnya kita dapat meneliti lebih lanjut terhadap smart home ini dengan membuat sebuah prototype atau miniatur dari smart home itu dengan bantuan basis microcontroller Arduino Uno yang akan disambungkan dengan jaringan internet. Kita melangkah ke paper yang kedua. Paper yang kedua yaitu dengan judul Penyiraman Tanaman Otomatis Menggunakan Sensor Soil Moisture dan Sensor Suhu. Ini juga saya ambil pada jurnal yang sama, yaitu Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer volume 7 nomor 1 halaman 16 sampai 20 tahun 2021. Penulisnya yaitu Nur Aida Latif. Yang melatar belakangi penulisan paper ini disebabkan dengan sebagian besar petani yang masih bergantung dengan musim hujan untuk bercocok tanam. Hal ini menyebabkan produksi hasil pertanian tidak bisa stabil pada setiap saat karena di Indonesia sendiri terdiri atas 2 musim. Jadi saat musim kemarau, para petani yang sangat bergantung pada hujan, pada air hujan yang tetap ingin bercocok tanam, tentunya harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra untuk melakukan penyiraman secara manual agar tanamannya dapat tumbuh subur dan bisa panen dengan maksimal. Dari waktu ke waktu, kita selalu dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga membuat pekerjaan manusia semakin mudah. Karena itu, dalam penelitian ini berusaha untuk membuat sistem penyiraman tanaman otomatis agar masalah yang dialami oleh petani terkait penyiraman secara manual dapat dimudahkan. Metode penelitian yang digunakan pada paper ini yaitu tahap pengumpulan datanya dilakukan dengan cara metode studi pustaka, di mana metode studi pustaka ini adalah dilakukan dengan cara mencari referensi-referensi yang sesuai dengan objek. Objek yang dimaksud di sini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk melakukan penyiraman tanaman otomatis. Dalam sistem ini, sensor akan dikendalikan secara otomatis dengan microcontroller Arduino. Sensor akan membaca kelembaban tanah dan suhu pada ruangan. Data yang dibaca berupa data digital yang akan dikirim ke microcontroller. Kemudian microcontroller tersebut akan mengubah data tersebut menjadi data paralel, sehingga data paralel yang dihasilkan akan dikirim dan diteruskan ke driver L298N melalui indikator LED yang berfungsi untuk memastikan apabila pompa dan kipas hidup. Kemudian driver akan meneruskan data yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan pompa serta kipas otomatis tersebut untuk melakukan penyiraman tanaman. Pembahasan pada paper ini, pengujian yang dilakukan pada paper ini terdiri dari 3 tahap, dapat dilihat pada slide di atas. Pengujian pertama dilakukan dengan cara pembacaan port pada Arduino komputer dengan tujuan untuk menentukan port yang bias digunakan pada komputer. Kemudian pengujian kedua dilakukan tes komunikasi antara Arduino Uno dengan sensor. Pengujian yang terakhir yaitu tes pada saat sensor menerima perintah, kemudian diteruskan ke Arduino. Selanjutnya Arduino akan memberikan perintah kepada driver L298N sehingga pompa dan kipas dapat menyiram dan mengetahui suhu ruangan dengan baik. Kelebihan pada penelitian ini sangat-sangat istimewa
karena dapat diimplementasikan kepada masyarakat luas, utamanya di bidang pertanian. Tentunya ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan pertanian pada musim kemarau, sehingga petani dapat mendapatkan hasil yang maksimal walaupun itu pada musim kemarau. Kekurangan pada paper ini tidak terdapat kejelasan dari hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti. Mungkin pada skripsinya ada, tapi pada paper ini tidak dijelaskan bahwa hasil dari pengujian ini bagaimana, apakah barang atau alat yang dirancang ini berhasil atau alat itu ada kekurangan. Di dalam paper ini tidak dijelaskan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan dari penyiraman tanaman otomatis menggunakan sensor soil moisture dan sensor suhu, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem otomatis ini dirangkai dengan menggunakan perangkat-perangkat pendukung seperti Arduino, driver L218N, kemudian LCD untuk controller untuk mengkontrol suhu ruangan tersebut, kemudian ada sensor moisture untuk mengkontrol kelembaban tanah, kemudian ada sensor DHT11 yang digunakan untuk mengatur suhu, untuk mengecek suhu yang ada di ruangan sebagai komponen utama dalam membangun sistem ini. Implementasi microcontroller sebagai komunikasi alat hubungan antara komponen tersebut melalui sensor moisture dan sensor DHT11. LCD sebagai pembaca suhu dan kelembaban. Jadi teman-teman, penyiraman tanaman otomatis menggunakan sensor soil moisture dan sensor suhu pada paper ini dapat kita jadikan acuan atau referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Salah satu contohnya adalah pengatur suhu otomatis pada penetasan telur ayam broiler menggunakan sensor suhu berbasis Arduino. Kenapa seperti itu? Karena pada paper ilmiah yang tadi sebelumnya itu sangat detail menjelaskan tentang penggunaan sensor suhu DHT11 khususnya, karena pada penelitian sebelumnya itu menggunakan DHT11 untuk mendeteksi suhu dan melakukan penyiraman tanaman. Jadi ini dapat dimanfaatkan untuk penetasan telur ayam broiler secara otomatis. Jadi konsepnya itu ya hampir sama dengan itu, hanya bedanya drivernya yang digunakan berbeda untuk mengontrol suhu otomatis tersebut. Kita ke review paper yang ketiga, yang terakhir pada paper nasionalnya, yaitu dengan judul Perancangan Prototipe Sistem Pendeteksi Tinggi Badan dengan menggunakan vending machine berbasis sensor ultrasonik. Paper ini saya ambil pada jurnal ilmiah ilmu komputer volume 7 nomor 2 halaman 1-5 tahun 2021. Penulisnya yaitu Fahmi Fadilah Septiana. Latar belakang pada penulisan paper ini dapat dilihat dalam dunia kesehatan. Pengukuran tinggi badan sangat sering dilakukan. Ini untuk mengetahui berapa tinggi badan seseorang serta mengukur tingkat kebugaran fisik yang dimiliki orang tersebut. Mungkin kalau pengukuran tinggi badan itu dalam jumlah kecil tidak jadi masalah di dunia kesehatan. Namun apa yang terjadi jika kita mengukur atau pihak lembaga kesehatan mengukur tinggi badan dalam skala yang besar? Misalkan contoh ada seleksi Paskibraka, ada seleksi TNI, seleksi Kemenkumham misalkan, yang satu kali mengukur lebih dari 100 orang. Pasti ini sangat memberatkan petugas-petugas kesehatan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan model prototyping, yaitu dengan melakukan teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Jadi penggunaan model prototyping ini dimaksudkan untuk membuat simulasi atau seperti miniatur sistem pendeteksi yang kemudian nanti dapat diimplementasikan kepada sistem yang sebenarnya.
Pembahasan pada paper kali ini dapat dilihat pada materi di atas. Pada bagian hasil, penulis berusaha menampilkan semua tahapan yang sudah dicantumkan dalam metode penelitian dari setiap tahapan. Yang intinya ada 3. Yang pertama, listen to the customer. Yang kedua, build, revise, mockup. Dan yang terakhir yaitu customer test drivers mockup. Yang masing-masing penjelasannya dapat dilihat pada materi di atas. Intinya, pada paper ini dijelaskan bahwa dalam penelitian ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, mendengarkan atau melakukan perencanaan pemodelan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada customer. Yang kedua, menjelaskan tentang bagaimana cara membuat prototipe. Tahap berikutnya yang dilakukan setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan customer, maka dibuatlah sebuah prototipe. Kemudian yang terakhir, dilakukan pengujian untuk ketepatan tinggi badan. Proses ini tergolong berhasil, sudah menghasilkan 60% kecepatan atau efisiensi lebih baik ketepatan pendeteksi tinggi badan untuk informasi kesehatan. Kelebihan pada penelitian ini, tentunya penelitian ini akan berefek pada diperolehnya hasil yang baik dari segi kecepatan pengukuran tinggi badan dari pengguna. Misalkan yang harusnya menghabiskan waktu 30 menit bisa mungkin sampai 10 menit saja. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu pada penelitian ini hanya menghasilkan tingkat efisiensi lebih besar sebesar 60%. Berarti masih terdapat banyak kekurangan. Jika ditingkatkan lebih lagi, mungkin dapat ditingkatkan bisa mencapai di atas dari 90% ketepatan efisiensi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan mengenai prototipe sistem pendeteksi menggunakan microcontroller berbasis sensor ultrasonik dan load cell, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa prototipe sistem pendeteksi tinggi badan dirancang untuk menerapkan teknologi vending machine berbasis sensor ultrasonik yang mampu melakukan pengukuran secara real time atau secara cepat, sehingga ini dapat menggantikan atau dapat dilakukan penggantian terhadap alat pengukuran konvensional yang masih manual menggunakan meteran tarik. Dengan menggunakan software, Arduino dan hardware sensor ultrasonik, alat ini mampu berintegrasi dengan baik sehingga dapat mengukur tinggi badan dengan cepat dan memiliki ketepatan efisiensi 60% lebih efisien. Pada paper ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut. Bisa contohnya seperti yang di atas, sistem pakar penentuan stunting pada anak-anak menggunakan vending machine. Kan vending machine-nya sudah ditemukan prototipenya. Kemudian dengan vending machine yang ada, dapat kita lebih jauh lagi kita gali untuk pengimplementasian vending machine terhadap sistem pakar penentuan stunting pada anak-anak. Itu tadi adalah 3 review paper nasional yang sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan paper internasionalnya. Ada 3 juga. Yang pertama, Survey on an Android application for home service. Yang kedua, Development of microcontroller based tool for effective learning of concept in control system. Kemudian yang ketiga, physical safety with dialing system and automate location tracker. Kita ke paper internasional yang pertama, yaitu Survey on an Android application for home service. Paper ini saya ambil pada jurnal internasional SSRG, International Journal of Computer Science and Engineering, atau disingkat dengan SSRG IGCSA volume 6 isu 11 November 2019. Penulisnya dapat kita lihat sama-sama. Agak susah dibaca ya. Heji Saraj Bhaskar Syamala. Oh, ini mungkin orang India ya, karena namanya nama India. Penulis keduanya yaitu Krishnamurti Rao. Kemudian penulis ketiganya Padmanabha
Bandarkar. Penulis keempatnya Pratik Prakash Vetekar. Latar belakangnya, ini konvergensi teknologi informasi dan teknologi komunikasi telah menciptakan lingkungan di mana kita dapat mengakses informasi, mendapatkan layanan online dari mana saja, kapan saja, dalam hal mobilitas. Ketika seseorang membutuhkan bantuan dengan tugas-tugas rumah tangga, masalah muncul ketika orang-orang yang ahli dalam pelayanan tersebut tidak tersedia. Maka dari itu, penelitian ini secara tidak langsung akan menyelesaikan masalah yang muncul terhadap bantuan-bantuan dalam tugas-tugas rumah tangga menggunakan aplikasi Android. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan sistem yang dibangun menggunakan beberapa alat dan bahan seperti Android SDK, Android Studio, Eclipse, Java SQLite. Untuk model sistem terdiri atas 3 rancangan, yaitu rancangan modul pembayaran, rancangan modul service, dan rancangan modul user. Modul pembayaran digunakan untuk melakukan transaksi antar user. Modul service digunakan untuk menyampaikan keluhan dan permintaan pelanggan, sedangkan modul user disiapkan untuk user yang ingin melakukan pendaftaran. Untuk pembahasan, pada paper ini, sistem ini terdiri dari aktor yang terdiri dari pekerja dan klien, atau bisa dikatakan bahwa paper ini berbasis client server, di mana administrator memiliki hak awal untuk mengakses dan memodifikasi situs web. Kemudian administrator mendatangi pelanggan yang ingin memanfaatkan layanan ini terjadi sebelum proses registrasi dan login. Klien dapat mengunggah file yang menjelaskan layanan jika perlu. Setelah permintaan dibuat, ia dapat meneruskan ke tahap pembayaran dan penilaian pelanggan jika diperlukan setelah layanan selesai. Dalam kasus terbentuk, jika pelanggan tidak puas, mereka dapat melanjutkan ke proses kebijakan pengembalian dana. Menyediakan layanan di mana mereka juga harus melalui proses pendaftaran dan login untuk mengunggah file yang diunggah. Kemudian ketika dilakukan setelah layanan, jika pelanggan tidak puas, ini berdasarkan dengan ulasan pelanggan. Kelebihan pada paper ini sangat bermanfaat tentunya ya untuk masyarakat. Aplikasi layanan rumah online menyediakan banyak layanan yang sering digunakan oleh masyarakat. Misalnya, sistem ini menyediakan layanan seperti pengecatan rumah, pembersihan rumah, pengepakan dan penggerak, serta perbaikan tukang ledeng. Jadi, aplikasi ini sangat berguna untuk masyarakat luas. Kekurangannya, pada paper ini masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Sistem dapat dikembangkan agar menyediakan layanan rumah yang lebih kompleks, seperti menambahkan fitur-fitur kayak perbaikan ponsel, komputer, layanan binatu, layanan catering, dan banyak lagi layanan-layanan lainnya yang sangat dibutuhkan sama masyarakat. Dan selain itu, sistem pembayaran pada sistem ini hanya dapat dilakukan oleh pengguna Mastercard. Ini masih bisa dikembangkan lebih jauh sehingga semua bank bisa menerima pembayaran dari layanan ini. Kesimpulannya, untuk mengurangi beban dan menemukan solusi layanan rumah, sistem inilah diusulkan untuk menyediakan layanan-layanan tersebut untuk mempermudah dari permasalahan yang timbul di masyarakat luas. Untuk paper berikutnya dapat dilihat di atas, Development of Microcontroller Based Tool for Effective Learning of Concept in Control System. Ini saya ambil pada jurnal internasional SSRG, International Journal of Electronic and Communication Engineering, atau SSRG CI volume 2 isu 9 September 2015. Penulisnya yaitu Syekh Fikwar Ahmed dan Chaudhry AL. Ini juga orang India. Mungkin ini jurnal internasional dari India, saya tidak terlalu perhatikan. Latar belakang dari penulisan jurnal ini, pengontrolan suhu yang digunakan pada industri seperti kimia, pengolahan makanan, farmasi, dan lain-lain. Untuk itu, peneliti menggunakan pengetahuan teknologi yang mengalami kemajuan ini untuk menjaga dan mengontrol suhu secara otomatis. Ini hampir serupa ya, jurnal internasional ini dengan jurnal nasional yang sebelumnya saya review.
Untuk metode penelitiannya ini menggunakan metode penelitian eksperimental juga, dengan rancangan diusulkan sensor akan mendeteksi suhu di lingkungan saat dipanaskan. Kemudian pada penelitian ini mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Atmega 8 untuk pengontrol utama. Kemudian untuk sensor suhunya menggunakan sensor suhu LM35. Satu LCD 16x2 digunakan untuk melakukan controlling suhu atau monitoring suhu. Kemudian LCD juga akan menampilkan status heater atau jika terlalu panas akan ditampilkan di dalam LCD. Untuk pembahasan dapat kita lihat di materi berikutnya. Sistem ini terdiri dari aktor ini. Terus? Iya ini nih. Kok ke kiri hati kan harusnya. Ini? Nah itu harusnya. Pembahasan dapat kita lihat di materi yang di atas. Rangkaian dirancang sedemikian rupa sehingga membentuk sensor suhu. Kemudian umumnya seperti review paper yang saya jelaskan sebelumnya, suhu itu dideteksi menggunakan sensor suhu. Pada hal ini menggunakan IC LM35. Kemudian dari IC ini akan dikirim sinyalnya ke Atmega 8 sebagai microcontroller. Kemudian Atmega 8 akan mengirim sinyal tersebut atau informasi tersebut ke modul LCD. LCD akan menampilkan suhu. Jika panas menambah atau mengurang itu akan diatur juga berdasarkan sensor Atmega 8 mikrocontroller Atmega 8. Modul LCD yang terhubung ke mikrocontroller akan menampilkan suhu saat ini untuk melakukan fungsi utama memanaskan koil, yaitu heater. Digunakan 3 koil dengan watt yang berbeda, 5 watt, 10 watt, dan 15 watt. Ini digunakan untuk menyesuaikan suhu. Misalkan suhu tinggi menggunakan 5 watt, sedang 10 watt, dan rendah 15 watt. Kelebihan pada paper ini dapat dilihat bahwa sebuah desain baru untuk penginderaan suhu. Maksudnya, ini dapat diimplementasikan untuk menggunakan sensor suhu LM35 dan teknik PWM. Simulasi ini juga berjalan dengan baik, sehingga ini dapat diimplementasikan kepada sistem yang lebih besar. Kekurangannya, pada paper ini belum ada objek yang spesifik. Maksudnya, sensor suhu itu tidak spesifik untuk mengatasi masalah apa. Hanya dikatakan bahwa sensor ini akan mengatasi masalah terhadap otomatisasian dari sensor suhu tersebut. Jadi belum jelas tujuannya ini apa. Belum ada objek yang spesifik kayak review paper nasional tadi. Masih lebih spesifik review paper nasional yang sebelumnya. Kesimpulannya, sebuah desain baru ini menggunakan LM35 sebagai sensor, kemudian menggunakan Atmega 8 sebagai microcontroller. Sistem PWM diusulkan dalam paper ini berjalan dengan baik. Simulasi juga berjalan dengan baik. Grafik telah diplot untuk set bahan yang berbeda, digunakan untuk memanaskan dan waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan. Teknik PWM ditemukan sangat sesuai untuk tujuan ini. Desain ini dapat diperluas lebih lanjut untuk berbagai aplikasi. Kemudian, paper yang berikutnya yaitu Physical Safety with Dialing System and Automated Location Tracker. Jurnal ini saya ambil di jurnal SSRG International Journal of Electronic and Communication Engineering atau SSRG IG ACA volume 5 isu 1 Januari 2018. Penulisnya yaitu KN Muhammad Mansur dan A Srikanti, A Katrik, dan yang terakhir E Sivasakti. Susah-susah nama-nama India ya. Kemudian latar belakangnya, jika dilihat di atas,
kita simpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kasus korban meninggal yang bahkan belum sampai ke rumah sakit jika kecelakaan terjadi di daerah terpencil, di mana kemungkinan mendapatkan bantuan atau akses ke rumah sakit sangat kecil. Ini akan diselesaikan menggunakan sebuah sistem physical safety with dialing system and automatic location tracker. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian paper ini adalah metode penelitian simulasi, di mana penelitian ini akan mensimulasikan sebuah sistem di mana jika terjadi kecelakaan pada suatu tempat atau sebelum terjadi kecelakaan, ada sebuah indikator yang dikirim ke rumah sakit terdekat bahwa ada kendaraan yang mengalami kerusakan, sehingga tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat mengontrol dengan cepat. Kemudian pada pembahasannya, sistem ini mengusulkan teknik baru untuk memberitahukan kecelakaan ke ruang kontrol pusat medis atau perawat. Seperti yang saya katakan tadi, ini dilakukan sedini mungkin dengan lokasi juga. Dan kita dapat atau perawat dapat dengan mudah menemukan tingkat kecelakaannya. Penerima informasi juga mendapatkan informasi terbaru ke telepon ini. Ini akan menjadi teknik yang jauh lebih sederhana dan murah dibandingkan dengan yang lain, sehingga banyak dapat menyelamatkan nyawa manusia. Kemudian untuk kelebihannya, pada penelitian ini banyak sekali manfaat yang didapatkan. Ya, seperti yang dijelaskan, microcontroller ini dapat digunakan untuk melakukan pelacakan kecelakaan yang terjadi. Kemudian kekurangannya, karena membutuhkan IoT, ini atau sistem ini tidak akan efektif jika kecelakaan terjadi pada tempat yang tidak memiliki jaringan internet. Kecelakaan atau sistem ini hanya akan efektif digunakan pada kecelakaan yang memiliki jaringan atau akses internet yang baik. Kesimpulannya, dalam makalah ini sensor-sensor banyak yang digunakan seperti sensor MIMS, sensor gas atau MQ6, kemudian modem GSM, IoT digunakan untuk mendapatkan keamanan kendaraan dengan sistem panggilan dan pelacakan lokasi. Sistem yang diusulkan telah diverifikasi dan didemonstrasikan melalui simulasi. Dari sistem yang diusulkan diilustrasikan melalui perangkat lunak Proteus dan hasilnya berjalan dengan lancar. Ya, mungkin itu saja review paper yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om.